It's a busy day for you as well, going through all those confederation, but it's good to have you here. Dear friends, I stand before you more inspired. Every decision that management want to make, we always talk to our commissioner. Pak Kuswara, Pak Zainuri, Pak Haji Umu, Pak, this is what we want to do. Persib Bandung mulai tancap gas pada hari pertama pemusatan latihan atau TC di Thailand. Pemusatan latihan ini sebagai rangkaian persiapan tim menatap BRI Super League 2025-2026 dan FC Champions League 2025. Pelatih Persib Bojan Hondak mengaku puas dengan latihan perdana anak asuhnya dan memuji semua fasilitas yang disediakan selama berada di negeri Gajah Putih ini. Dengan melihat fasilitas yang digunakan, pelatih asal Kroasia ini menyebut bahwa seharusnya klub-klub di Indonesia terinspirasi memilikinya, baik itu dari level bawah hingga atas. Good training, you see that is excellent facility, good pitch. Everybody enjoy to train like that. To be honest, if you see all this, I think that every club in Indonesia, that is first, second, and third division need to have something like that. Ini menjadi tamparan keras untuk PSSI. Tak heran jika Liga Thailand lebih unggul dibandingkan Liga Indonesia. Tak bisa dipungkiri, sepak bola Thailand memang selangkah lebih maju dibandingkan Indonesia untuk urusan kompetisi domestik. Mulai dari kepengurusan liga, fasilitas, dan pengembangan pemain usia dini. Bukan tidak mungkin jika Liga Thailand sebentar lagi akan menyamai kualitas Liga Jepang. Lantas, kapan Liga Indonesia bergerak untuk bisa lebih maju seperti Liga Thailand? Publik butuh bukti, bukan janji. Sementara itu, pelatih kepala Bojan Hondak merancang langsung program TC yang akan berlangsung selama 11 hari tersebut. Fokus utama dari pemusatan latihan ini adalah membangun kekompakan tim, terlebih Maung Bandung kini dihuni banyak wajah baru usai perombakan besar-besaran. Sebanyak 25 pemain diboyong ke negeri Gajah Putih, termasuk rekrutan anyar Frans Putros. Sebagai juara bertahan, Persib melakukan perombakan besar jelang musim baru. Tercatat 16 pemain hengkang dari skuad, dan sebagai gantinya, klub mendatangkan 12 pemain baru. Selain itu, 4 pemain muda dari Akademi Persib juga mendapat kesempatan untuk ikut TC di Thailand. Selama di Thailand, Persib dijadwalkan menjalani 3 laga uji coba. Pertandingan ini akan menjadi ajang evaluasi penting bagi tim pelatih untuk mengukur kesiapan skuad dari segi fisik, pemahaman taktik, hingga membangun chemistry antar pemain. Namun, di tengah agenda Persib TC di luar negeri kali ini, ada kabar kurang baik datang. AFC resmi menjatuhkan hukuman cukup berat untuk Persib Bandung jelang bergulirnya Super League dan FC Champions League 2 atau SCL 2 2025-2026. Hukuman ini diberikan AFC usai terjadi pelanggaran kode etik dan disiplin di laga Persib Bandung melawan Port FC dalam ajang SCL 2 2024-2025. Dikutip dari laman resmi AFC, tim besutan Bojan Hondak tersebut dianggap melanggar pasal 65, 64, dan 104 kode etik dan disiplin AFC. Berikut pelanggaran yang dilakukan Persib dalam pertandingan melawan Port FC. 1. Seorang penonton dari tergugat meneriakkan hinaan kepada pemain atau ofisial yang berpartisipasi. 2. Tergugat sebagai asosiasi anggota tuan rumah pertandingan gagal memenuhi kewajibannya untuk mengambil setiap tindakan pencegahan keselamatan yang dituntut oleh keadaan selama pertandingan dan memastikan bahwa hukum dan ketertiban tetap terjaga di stadion dan sekitarnya karena seorang penonton tanpa akreditasi yang sesuai dikawal ke area terlarang oleh petugas tergugat. 3. Kegagalan untuk bekerja sama. Akibat pelanggaran itu, AFC resmi memberikan sanksi berupa denda sebesar $12.000 atau sekitar 155 juta untuk Persib. Persib Bandung diperintahkan membayar denda sebesar $2.000 karena melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 65.1 Kode Disiplin dan Etik AFC. Persib Bandung diperintahkan membayar denda sebesar $5.000 karena melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 64.1 Kode Disiplin dan Etik AFC. Tak hanya itu, Persib Bandung diperintahkan membayar denda sebesar $5.000 karena melanggar pasal 104.1 Kode Disiplin dan Etik AFC. Total denda sebesar $12.000 harus diselesaikan dalam waktu 30 hari. Sejak tanggal putusan ini disampaikan sesuai dengan pasal 11.3 Kode Disiplin dan Etik AFC. Pelanggaran yang sama akan mendapatkan hukuman lebih berat dari AFC.
Dua pemain yang bakal berlaga di Liga Indonesia tersandung isu kurang sedap. Dua pemain yang dimaksud adalah Igor Hendrike dari Persiku Kudus dan Ramon Tanke dari Persib Bandung. Keduanya sama-sama pertama kali merumput di Liga Indonesia. Kedua pemain tersebut sama-sama berasal dari Brazil dan memiliki isu soal agen kedatangan mereka. Hal itu disebutkan oleh akun Instagram @liga_dagelan pada Minggu 20 Juli. Igor dan Ramon dianggap melanggar surat perjanjian dengan agen dan datang ke Indonesia dengan agen berbeda. Akun perumoran itu juga mengunggah dokumen yang bertuliskan Kepala Surat Manajemen Olahraga Fast Food Otorisasi. Dikatakan jika agen bernama Jair Feliciano Damasio yang berkebangsaan Brazil merupakan perwakilan dari Igor Hendrike dan Ramon Tanke. Kedua pemain itu dianggap tidak menghormati perjanjian dengan agen Jair. Dengan bekerja di negara ini, kami akan memulai proses hukum oleh pengacara Indonesia terkait situasi dan reputasi, termasuk penandatanganan dokumen oleh pemain dan pelanggaran aturan agen terkait pembayaran komisi. Menanggapi hal itu, pihak Persib Bandung selaku klub dari Ramon Tanke angkat bicara. Dikutip dari persibtalk.id, Direktur of Sport PT BBB, Aditya Putra Herawan, menyebut isu ini tak ada kaitannya dengan Persib Bandung. Menurut Aditya, permasalahan yang menyangkut Ramon Tanke adalah permasalahan pribadi dengan agennya. Sehingga untuk itu, klub tak akan ikut campur. Di sisi lain, Semen Padang FC memasang target finish minimal di top 5 Super League 2025-2026. Seperti diketahui, Semen Padang menjadi lawan perdana Maung Bandung. Kabau Sirah, julukan Semen Padang FC, musim lalu harus berjibaku agar tak terdegradasi. Kini dengan tak banyak melepas pemain dan mendatangkan sejumlah wajah baru, Semen Padang ingin bersaing di papan atas. Untuk lebih melucut semangat dan motivasi tim di laga perdana Super League, Andre pun menjanjikan bonus. Sesuai jadwal, Semen Padang pada pekan pembuka akan dijamu Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 9 Agustus. Di laga perdana, kami melawan juara bertahan, Persib Bandung. Kami target 3 poin, berikan kejutan. Kami siapkan bonus 300 juta jika tim mampu mengalahkan Persib. Kabau Sirah akan menjalani laga tak mudah pada 2 pekan awal. Setelah dijamu juara bertahan Persib Bandung, Semen Padang pun menjamu peringkat kedua musim lalu, Dewa United di Stadion Haji Agus Salim Padang.